membaca masyarakat, cuma tentu harus diinisiasi. Diinisiasi dulu. Sudah ada anggota, sudah aktif kegiatan, baru setelah itu diajukan untuk menjadi TBM ke dinas-dinas terkait kan. Iya. Biar nanti masyarakat lebih Saya kira itu membaca. bisa direalisasikan oleh FLT. Gubernur pasti dukung itu. Iya. Oke, kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan dokter muda, Dokter Fadli ya. Iya. Semoga nanti cita-citanya terrealisasi. Amin, ya rabbal alamin. Ini Fadli, Bang dengarkan nih, seorang blogger juga. Iya. Kok bisa jadi blogger? Atau emang menulisnya sejak kapan sih? Menulis, aktif menulis memang bentuk tulisan itu. Iya. Itu SMA sebenarnya. SMA. Ya? Tadi cerita sedikit nih, kalau boleh Bang cerita. Boleh. Jadi waktu SMA, waktu itu pasca gempa 2009. 2009 ya. Oh, September SMA 2009 ya. Ya, September 2009 ya gempa. Setelah itu kan Oktober bulan bahasa ya. Oktober bulan bahasa, akhirnya di sekolah adakan event bulan bahasa, lomba tulis cerpen, tulis puisi dan segala macamnya. Sekolahnya di mana ini biar kerabat tahu? Di SMA Negeri 1 Lebu Alung, Padang Pariaman. Padang Pariaman Iya. Jadi ada event bulan bahasa, saya suka menulis, saya tulis cerpen. Karena temanya tentang gempa, saya tulis tentang gempa, ya ada konflik di situ di cerpen itu. Akhirnya setelah pengumuman tidak menang. sudah berjuang menulis itu. Menulisnya saja di kertas dulu, habis itu ke warnet karena nggak ada komputer kan, ke warnet atau di mana untuk mengetikkan itu untuk dikirim. Akhirnya tidak menang. Kecewa kan, kecewa sekali. Karena kita udah merasa udah pede sekali itu kan, saya sudah dari SD suka menulis gitu ya. Akhirnya menang. Tapi teman-teman saya di situ menang, ada yang menang juara cerpen, ada yang menang juara puisi. Akhirnya kelas kami dapat piala juara umum itu di bulan bahasa. Karena banyak yang juara di situ. Gitu. Walaupun Pali tidak. Tetap di panggung tetap bantu ngangkat ini, walaupun kita nggak menang gitu. Tapi tetap membantu mengangkat trofi lah ya. Minimal bagian dapat bagiannya gitu. Cuma setelah itu kan ya udah, mungkin jalan saya bukan jadi penulis gitu. Nggak jadi penulis, akhirnya saya agak malas menulis. Fokus dengan UN, SNMPTN dan segala macam gitu. Tapi pas mau tamat, dipanggillah sama guru bahasa Indonesia ke perpustakaan. Disampaikanlah, Pak Li bisa Pak Li kirimkan cerpen yang waktu itu ke Ibu. Karena Ibu pengen cerpen itu dimasukkan ke web sekolah. Masih ingat nama ibunya? Bu Yudarni nama Mbak Ibu. Yudarni. Kalau Ibu nonton ini. Kalau mana tahuan nih Bu Yudarni. Masalahnya kalau kan. Masalahnya terlaluan nih siswanya nggak tahu sama gurunya kan. Itu masalahnya Bang. Cerpen itu sampai sekarang nggak pernah saya kirim. Oh gitu. Kayak guru itu. Jadi kalau ke sekolah, disindir sama ibu tuh, anak pernah kirim cerpennya. Gitu. Sudah. Cuma ibu itu bilang seperti ini, cerpen Pak Li itu bagus, cuman kepanjangan gitu. Oh gitu. Orang nulisnya 4 halaman, kita nulis 8 halaman gitu. Akhirnya nggak bisa menang karena kepanjangan. Gitu. Sudah bisa jadi novel. Ya sudah, masukkan ini saja gitu. Wah, pas udah dapat apresiasi seperti itu, cerpen kamu bagus tapi cuma kepanjangan saja. Akhirnya semangat saya tuh, saya nulis lagi untuk kayak ini, kemana namanya, ke media lokal. Akhirnya muat. Cuman ada satu evaluasi pada saat itu. Kalau kita ngirim ke media orang, karya kita tentu masuk ke redaktor dulu.
di redaktur dicek, disunting, ya, diedit. Kemudian kalau tidak sesuai ditolak, gitu. Beberapa kali ditolak, sering ditolak gitu cerpen saya. Ya. Pertama kirim langsung dimuat atau ditolak? 2 kali kirim waktu itu ditolak, yang ketiga baru diterima. Cerpennya. Saya masih ingat tuh cerpennya itu. Judulnya? Ya, dari surau tempat min bersemayam itu judulnya. Ini cerita tentang seorang marbot masjid yang nggak ada orang sholat di musalahnya itu lagi gitu. Nggak ada orang sholat di sana, akhirnya musalahnya itu rubuh gitu. Mungkin karena terinspirasi juga dengan robohnya surau kami Anafis. Tapi kalau ini marbotnya ya. Ya, marbotnya. Lagi sedih ya. Sedih itu ceritanya sedih. Tapi setelah itu saya mikir kalau saya kirim ke media berarti harus dibaca dulu sama redaktur, butuh waktu sampai dia terbit. Kalau saya punya media sendiri gitu, walaupun itu media personal seperti blog, berarti saya bisa memuat tulisan saya tanpa harus melalui redaktur. Saya harus melalui redaktur selama saya tahu kalau tulisan saya itu punya nilai yang layak untuk dibaca oleh orang banyak gitu. Saya publis di situ, akhirnya di situ mulai rajin ngeblog lagi, mulai 2000 berapa itu ya, 2012 atau 2012. Intinya waktu itu cuma senang-senang saja, hobi-hobi. Setelah itu 2015 baru 2015 mulai cari uang dari ngeblog. 2018 lebih lanjut lagi cari uangnya dari ngeblog gitu. Lebih tekun lagi ya. Tekun lagi gitu. Akhirnya sekarang uangnya seperti apa tuh cara carinya? Banyak sih metode cari uang di blog itu. Cuman intinya tidak bisa instan gitu. Teman-teman blogger atau narablog baru itu motivasinya blog karena ingin dapat uang gitu. Nah, kalau kita bilang seperti itu jadi salah satu kesalahan blogger pemula gitu. Justru bikin lelah. Bikin lelah. Kenapa pun ada dapat ya, kok ini dan segala macam gitu. Akhirnya ya sudah jalani, butuh mungkin 6 bulan sampai 2 tahun sampai blog itu bisa menghasilkan uang dengan ketekunan. Ya namanya juga usaha gitu. Akhirnya bisa nanti kalau dipilih itu cara monetisasi kita banyak Bang. Ada 8 mungkin lebih dari 8 cara monetisasi blog ini. Nah, kalau saya sih pilihnya dengan artikel bersponsor. Misalkan ada klien atau pengiklan ingin produknya diulas atau websitenya itu dikasih ada namanya itu tautan dari blog kita, dari website kita. Itu dikasih honor gitu. Ya, kalau dulu saya nulis cerpen di media lokal, satu cerpen itu 150.000 dan itu nunggunya lama. Kalau saya kerjasama dengan dengan pengiklan atau brand gitu, satu artikel, mereka yang siapkan artikelnya, saya tinggal publish di blog, saya juga dapat uang yang sama gitu. 150.000 gitu. Nggak perlu nunggu itu. Karena apalagi diulas sedikit ya. Diulas sedikit. Cuma orang kan mikir, wah kok orientasinya uang gitu. Ya karena kita butuh uang untuk menjalankan media gitu. Bisnis media butuh uang, dan lagi itu bukan suatu yang tercela kalau misalkan kita membuat bisnis media itu digital. Itu kan halal dan thayyiban. Selama memang topik blognya jelas halalnya gitu. Karena ada juga orang tuh Bang bikin konten-konten yang ya kita tahu mungkin nggak bagus gitu, dan dia dapat uang di situ. Ya kalau saya sih mending susah-susah dulu, walaupun nggak instan dapatnya, akhirnya bisa panen suatu yang saya yakini itu halal dan berkah gitu dari blog itu Bang. Gitu. Katanya juga sering juara lomba ya blog. Alhamdulillah. Sejak kapan mulai juara lombanya itu? Sejak awal 2019 itu. Awal 2019. Itu udah mulai juara ya? Ya, udah mulai juara sampai sekarang alhamdulillah sudah 34 kali. Wow. 34 kali ya. Dapat juara di kompetisi. Itu saingannya nasional. Cuma kalau kawan-kawan nih penonton pemirsa Andalas TV mau belajar ngeblog, sebenarnya potensinya besar. Kalau misalkan mau ikut kompetisi itu kan kita bisa uji kompetensi kita itu di kompetisi itu sebulan
ada 10 sampai 20 kompetisi. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan. Oh, cukup banyak ya? Cukup banyak. Jadi dari 10 sampai 20 itu kan kita bisa pilih nih 2 atau 3 yang topiknya kita kuasai. Iya. Kemudian kita fokus ke situ. Totalitas lah menulis konten. Dan kalau menang beragam sih dapatnya. Beragam dapatnya ya. Bisa dari ratusan ribu, jutaan sampai belasan juta. Ya, bahkan blogger bisa ini Bang. Di Astra. Itu Astra, Anugerah Pewarta Astra, kalau pernah dengar. Itu penghargaan bagi praktisi media dari Astra sekali setahun. Itu hadiahnya bisa 1 mobil gitu, LCGC. Sudah pernah? Belum pernah ikut. Mau ikut tapi kemarin agak susah. Yang terakhir sih karena pandemi 1 unit motor, tapi motor bagus juga sih. Kalau kawan-kawan blogger tuh semangat tuh Bang, ikut. Motornya dapat? Motornya dapat, ada yang dapat motor gitu. Ada yang dapat ini. Kalau saya paling besar ya dapat laptop lah dari ngeblog Bang. Oh gitu. Alhamdulillah dapat laptop harga belasan juta dari ngeblog. Dan itu dipakai lagi untuk ngeblog. Artinya kan memang ada manfaat di situ ya? Ada, alhamdulillah. Oke. Blogger ya? Iya. Saat ini masih menjalankan itu? Masih aktif ya? Jadi ada banyak. Ada lomba saat ini? Ada, mana saya sedang ikut. Belakang banyak lembaga-lembaga perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang lingkungan ingin kita ngangkat isu tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dengan bijak, pemilahan sampah dan segala macamnya. Nah itu ikuti banyak gitu. Saya saat ini lagi submit artikel juga tentang pengelolaan sampah yang nggak tahu, masih belum sampai tenggat waktu pendaftaran. Mungkin direview dulu sama juri. Tapi sudah dikirim ya? Sudah dikirim. Artinya kalau udah dikirim, ya sudah lupakan saja. Kalau menang rezeki, kalau tidak ini kan. Kita nggak bisa juga ini, nggak bisa juga berharap penuh ini pasti menang nih, kan udah bagus gitu. Kan ada faktor rezekinya juga di situ ya. Iya. Selain itu kan nggak boleh juga kadang orang cepat berhenti ya. Iya. Kalah nggak nulis lagi. Itu banyak gitu. Banyak seperti itu. Artinya baliklah ke motivasi kita menulis itu untuk apa gitu ya. Kalau motivasinya memang untuk materi, ya agak susah kita bisa bertahan gitu. Tapi saya pernah dengar nasihat seorang senior. Bisnis media itu sebenarnya bukan bagaimana kita bisa menghasilkan uang yang banyak dari iklan atau semacamnya gitu. Tapi bagaimana kita bisa membawa atau menyebarkan opini kita kepada pembaca. Nah, ini opini kita seperti ini, pandangan kita seperti ini. Apalagi nilai-nilai positifnya kepada pembaca. Itu yang paling penting tuh. Secara materi mungkin tidak ternilai, tapi kalau kita bahasnya ke ilmu agama, tentu ada nilainya walaupun belum kita akan panen sekarang. Bisa jadi itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Iya, bisa jadi ilmu bermanfaat. Yang akan menolong kita nanti di alam yang lain. Lagi sekarang Ramadan nulis konten yang bagus, mudah-mudahan berkali lipat lah dapat ininya ya. Oh, mantap juga. Kalau misalkan dimanfaatkan itu. Oke, Fadli, tadi kan udah cerita tentang blogger. Abang ingin tahu nih, kenapa orang harus menulis? Nah, itu pertanyaan yang mendasar sebenarnya. Mendasar. Kenapa orang harus menulis? Kenapa harus menulis ya? Saya juga sering pas ngisi materi tentang kepenulisan, baik ke kampus atau di luar kampus, saya sampaikan itu. Kita sebagai manusia itu kan pada dasarnya zoon politikon ya, maksudnya makhluk sosial. Makhluk sosial itu butuh berkomunikasi gitu. Butuh berkomunikasi dengan makhluk sosial, manusia lainnya. Nah, cara komunikasi kita itu kalau tidak dengan lisan langsung, berarti dengan tulisan. Saya sering bawa dua nama proklamator kita sebagai ilustrasi, analogi untuk menjelaskan itu lebih baik kepada mereka, teman-teman yang ikut workshop itu. Kalau misalkan kita berani berbicara seperti Bung Karno berpidato, itu bagus gitu. Tapi kan tidak semua orang yang bisa berorasi walaupun tidak sehebat itu, tapi berani berorasi saja tidak banyak gitu. Akhirnya mereka harus berliterasi gitu. Dia harus mencontoh Bung Hatta, yang tokoh dari
Sumbar juga gitu ya, tokoh nasional yang memang gemar sekali menulis. Ide-ide besarnya gitu, pemikiran-pemikiran hebatnya ada di tulisan-tulisannya, di buku-bukunya. Nah, itu pilihannya. Anda ingin menjadi seorang orator atau menjadi seorang pegiat literasi. Atau pilihan ketiga, jadi orang yang tidak membawa sumbangsi apa-apa pada dunia gitu. Artinya ide kita tidak pernah disampaikan pada orang lain gitu. Padahal manusia itu kan manusia yang bermanfaat itu yang utama ya. Iya. Rahmatan lil alamin. Memberikan manfaat pada manusia lainnya gitu. Itu jadi Anda pilihnya, saya sampaikan seperti itu. Anda pilihnya jadi orator atau mau jadi orang yang hebat di literasi atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena hidup kita kan cuma sekali gitu. Ya kalau kata orang barat, you only live once gitu ya. YOLO apa gitu ya. Kita hidupnya cuma sekali, apa sih torehan kita pada dunia gitu. Torehan kita pada dunia kalau misalkan tidak berkarya apa-apa. Kita sampaikan. Nah, itu makanya kita harus menulis karena kita nggak bisa ngomong gitu. Dan lagi tulisan itu, satu tulisan bisa menembus jutaan kepala gitu. Bisa dibaca. Rekaman suara tuh memang bisa juga didengar sekarang ini gitu. Kalau zaman dulu memang susah nih mendengar. Jadi alasannya itu ya. Alasannya itu. Anda ingin jadi orang yang bermanfaat, tinggal pilih saja ya. Iya, pilih saja. Pilihannya juga ada. Mau menulis, dibaca orang banyak atau disampaikan cuma diterima oleh beberapa orang saja. Medianya banyak ya? Medianya banyak. Media banyak. Baik itu dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk audio tadi ya? Iya, audio. Audio. Sekarang di YouTube juga banyak itu kan? Iya, banyak Bang. Termasuk dengan series yang dibuat di Andalas TV itu. Itu saya lihat kontennya bermanfaat sekali. Ini anak muda harus lihat gitu. Harus lihat karena ini pelajaran pentingnya banyak di situ tuh. Karena ada beberapa tokoh sebelumnya yang diundang. Jadi bahagia sekali nih saya bisa diundang ke sini nih. Yang inspirasi lah ya. Inspirasi. Terutama Fadli ya. Ya terutama hari ini Pak Li. Terutama gitu. hari ini. Terutama hari besok lain lagi terutama. Lain lagi. Fadli, ini ke depan. Iya. Apa yang akan dilakukan? Nah, ini cita-cita besar sebenarnya ada. Tapi ya seperti kata Bung Karno gitu ya, bermimpilah setinggi langit gitu ya. Kalau jatuhnya jatuh di bintang-bintang gitu. Ini saya coba mimpinya setinggi apa nih? Pokoknya tinggi-tinggi lah gitu. Saya mimpinya saya ingin kalau bisa jadi pionir atau mungkin promotor untuk gerakan-gerakan literasi digital atau revolusi digital misalnya seperti itu dalam tanda kutip di Sumbar ini. Karena berbeda dengan orang-orang di Jawa, mungkin di Sumbar digital ini kurang banyak peminatnya. Sementara anak-anak muda kita, anak-anak muda yang punya potensi besar gitu. Untuk bisa berkarya di bidang media digital gitu. Saya ingin rencananya kalau misalkan sudah bagus ini kan ngumpulin prestasi itu. Pernah satu ketika ditanya sama sama kawan-kawan di grup blogger Bang. Kawan di grup Nalablog itu ada juga grupnya. Ada. Dipanggil udah. Kalau udah Fadli besok apa nih cita-citanya kalau sudah jadi blogger yang terkenal gitu. Maksudnya kedepannya seperti apa? Nih saya ngumpulin portofolio. Saya ngumpulin portofolio, saya menang lomba itu bukan karena saya cuma pengen cari uang, tapi saya cari pengalaman yang nanti bisa dijual untuk menggerakkan orang lain gitu. Saya kumpulkan dalam 2 tahun sudah 34 gelar kan? Berarti sudah hebat portofolionya berarti kan? Belum cukup sebenarnya. Ya. Masih ada mimpi-mimpi lain ya. Iya. Kalau ceritanya itu 50 lah kata bilang teman-teman. 50 udah 50 pengen buka kelas tuh, ngajak nih didik masyarakat anak muda di Kota Padang lah khususnya, terutama yang memang tidak punya sumber daya finansial yang bagus gitu. Dilatih juga nanti bagaimana blog itu ya. Yang menulis atau mengelola mendesain web. Saya juga punya bisnis desain web gitu. Mengelola itu agar mereka punya potensi, maksudnya punya skill. Kalau mereka ingin berjuang atau mencari uang sebagai freelancer misalnya atau pekerja lepas, mereka punya kemampuan yang bisa membantu mereka gitu. Jadi harapannya
anak-anak ini bisa mandiri ke depannya, bisa melepas setidaknya berdikari lah gitu. Berdikari ya. Oke, Fadli. Ada pesan untuk kerabat muda? Pesan gitu. Pesannya gimana ya? Artinya kan kita punya ini nih teman-teman, punya waktu yang sama, waktu yang sama, 24 jam waktu kita, dikurangi waktu istirahat, jadi sekian, misalnya belasan jam. Cuman masalahnya setiap orang itu kan berbeda cara dia menggunakan waktu. Nggak ada larangan sebenarnya Anda ingin berhibur gitu ya, bermain game online atau menonton video hiburan di YouTube, musik dan segala macamnya. Tapi mungkin kita perlu sediakan juga waktu khusus untuk kita menonton konten-konten yang mau memberikan nilai. Kalau kata orang ini edit value-nya gitu, nilai tambah pada diri kita. Jadi investasikan waktu kita untuk belajar. Kalau misalkan investasi uang untuk saham dan segala macamnya belum waktunya gitu. Belum waktunya. Karena ya namanya anak muda kan uangnya yang kurang. Jadi kalau diagramkan seperti itu tuh, anak muda untuk uang kurang, tapi waktu dan tenaga lebih gitu. Nah, jadi waktu dan tenaga itu yang dipakai untuk belajar, menambah kapasitas diri, mengisi diri. Nah, baru setelah itu kita punya bargaining position, punya daya saing untuk bisa berjuang, bertanding gitu, berkompetisi. Tidak hanya lokal di Sumbar, tapi juga di nasional. Dan bahkan internasional. Fadli juga nanti mau internasional juga ini ya? Insya Allah mudah-mudahan. Sudah ada yang dibidik? Untuk internasionalnya udah ada yang dilihat? Masih mengawang-awang, masih ngambang-ngambang deh. Karena kata orang apa ya, think globally, ex locally gitu kan. Mungkin saya berpikirnya secara global, tapi saya pengennya di sini dulu gitu. Di sini dulu maksudnya ya cobalah kita kemaskan. Kalaupun mau berbisnis ya kita ambil dulu pasar lokal gitu. Pasar lokal baru setelah itu ekspansi keluar gitu. Karena di orang luar pun melihatnya ke sini ya. Ngapain kita? Ya itu masalahnya Bang. Kalau misalkan kita bukan anak nagari yang membuat sesuatu, entah itu gerakan atau itu bisnis di Sumbar ini, maka orang lain yang akan berinvestasi ke sini gitu. Orang lain akan berinvestasi ke sini dengan sumber daya dia yang ada, kemudian dia investasi di sini, ya kita akhirnya menjadi konsumen saja itu, terus. Harusnya kita yang buat gerakan. Saya kira itu sudah dilakukan sama pemerintah provinsi dengan melarang ada retail dari luar macam kan. Nah sekarang anak mudanya lagi yang ngambil kesempatan itu untuk membuat proyek, membuat kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi dia, bagi keluarganya, tentu bagi masyarakat. Karena kembali ke itu tuh, ke salah satu prinsip hidup orang Minang gitu ya. Terutama pemuda-pemuda yang dulunya suka merantau gitu kan. Kalaupun tidak merantau, paling tidak idenya sama, ingin membangkit Batang Tarandam gitu. Pokoknya walaupun tidak merantau, keinginannya sama. Oke. Terima kasih Fadli telah berbagi pengetahuan dan waktunya di Andalas TV ya. Mengajar kan nanti menjadi prioritas juga kan? Iya, karena ada tanggung jawab juga. Tanggung jawab keilmuan lah ya. Kita nyoba keilmuan, kita bisa mengajar. Itulah, saya mohon doa juga nih dari Bapak, dari penonton semua, pemirsa Andalas TV. Kalau bisa di Padang aja lah, nggak apa-apa, saya nggak keluar dari ini. Jadi kalau kata kawan-kawan, jadi Paga Nagari lah ya. Paga Nagari, ya nggak apa-apa lah jadi Paga Nagari. Penting kita ada kontribusi nih pada Nagari. Yang penting pagarnya kuat ya. Oke, Bali, terima kasih atas kehadirannya di Andalas TV. Sama-sama. Semoga apa yang kita bincangkan ya, apa yang kita bincangkan bermanfaat bagi kerabat Andalas, terutama yang muda-muda ya, yang saat ini masih belum mau bergerak. Semoga menginspirasi, dan sekali lagi waktu akan sangat menggila terhadap Anda jika Anda tidak melakukan apa-apa. Terima kasih. Sampai jumpa.